Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Wina Hamidah dengan NIM 89, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang pasar input dan pasar output. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah pasar output. Pasar output merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam pasar ini, perusahaan bertindak sebagai produsen dan penjual, sedangkan rumah tangga sebagai konsumennya. Pada pasar output terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, serta pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna yaitu jenis pasar output dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar, produk yang dijual homogen dan tidak dapat dibedakan, serta para pelaku pasar dapat dengan mudah keluar atau masuk pasar. Berikut merupakan gambar dari kurva pasar persaingan sempurna. Nilai keseimbangan yaitu perpotongan antara permintaan dan penawaran. Hal ini menjadi penentu harga jual yang ada di pasar. Jadi, pada pasar persaingan sempurna, harga bukan ditentukan oleh produsen. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras dan pasar batu bara. Pasar monopoli memiliki ciri yaitu hanya terdiri dari satu penjual atau perusahaan dengan banyak pembeli. Sulit menemukan produk yang mirip atau produk substitusi, sulit masuk pasar karena membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang canggih, serta produsen bertindak sebagai penentu harga atau price setter. Kurva permintaan pada pasar monopoli berupa garis lurus yang mengarah ke kanan bawah, atau memiliki nilai slope yang negatif. Kurva MR memiliki nilai slope 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Contoh dari pasar monopoli yaitu PLN yang menyediakan kebutuhan listrik, PT KAI yang bergerak dalam bidang transportasi kereta api, serta Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak. Pasar monopolistik memiliki ciri yaitu terdiri dari banyak perusahaan akan tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Karakteristik produk berbeda-beda. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga, mudah dalam memasuki pasar, serta persaingan promosi berjalan sangat aktif, karena promosi merupakan sarana paling efektif untuk memikat konsumen dalam pasar monopolistik. Kurva pasar monopolistik mirip dengan kurva pasar monopoli, hanya saja kurva permintaannya lebih elastis. Contoh dari pasar monopolistik yaitu pasar sabun, pasar pasta gigi, serta pasar sampo. Tentu karakteristik setiap produk berbeda, misalnya sabun merek A dengan sabun merek B tentu memiliki perbedaan, entah dari logo ataupun manfaat serta aromanya. Pasar oligopoli memiliki ciri yaitu terdiri dari beberapa produsen, produk yang ditawarkan homogen, harga barang hampir sama, produsen baru sulit masuk pasar, karena perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat atau konsumen, serta produsen harus memiliki strategi pemasaran yang matang. Kurva permintaan pada pasar oligopoli elastis di bagian atas. Hal ini karena jika terdapat produsen yang menaikkan harga, maka produsen lain ikut menaikkan harga, namun hanya sedikit. Saat produsen lain ada yang menurunkan harga, maka produsen lainnya mau tidak mau ikut menurunkan harga. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya untuk mempertahankan konsumennya. Contoh dari pasar oligopoli yaitu pasar kendaraan bermotor serta pasar semen. Pasar input merupakan pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang digunakan produsen untuk melakukan kegiatan produksi. Faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, tanah atau lahan, dan lainnya. Pada pasar input, perusahaan atau produsen bertindak sebagai konsumen
sedangkan rumah tangga bertindak sebagai produsen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan tenaga kerja, serta jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja sama-sama banyak. Karena upah ditentukan oleh kesepakatan, maka bentuk kurva pasar persaingan sempurna yaitu perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang menjadi penentu upah tenaga kerja. Sedangkan pada pasar monopoli memiliki ciri yaitu terdapat banyak perusahaan dengan satu penyedia tenaga kerja atau serikat buruh, sehingga penyedia tenaga kerja dapat menentukan upah yang ingin mereka terima dari perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.